Talkshow hari ini. Jadi menilik beberapa waktu yang akan datang kan Konselor Gracia, lebih tepatnya yaitu tanggal 28 September tahun 2021 ini bakal ada peringatan besar gitu ya, karena dilakukan seluruh dunia gitu ya, yaitu Hari Rabies Sedunia tahun 2021 Konselor Gracia. Jadi pada dasarnya tidak terlepas ya dari organisasi yang bernama Alliance for Rabies alias ARC Konselor Gracia. Dalam prakteknya organisasi ini dibentuk untuk memberantas penyakit rabies, kabarnya seperti itu. Jadi sejarah Hari Rabies Sedunia ini tanggal 28 September itu diawali dengan pertemuan ahli rabies internasional waktu itu. Pertemuan ini lantas menghasilkan satu aliansi yang bernama ARC tadi Konselor Gracia, yang disitu didirikan pada tahun 2006 Konselor Gracia. Dan setahun setelahnya didirikan dari The Global Alliance for Rabies Control untuk Amerika Serikat Konselor Gracia. Dalam prakteknya organisasi ini bersifat non-profit ya untuk menangani rabies Konselor Gracia. Artinya ini kayak semacam kegiatan yang dilakukan sama mereka itu memang pure untuk membantu gitu ya Konselor Gracia. Para teman-teman yang di situ mungkin ya kan terkena gigitan anjing atau apa gitu kan, yang sampai kena rabies dan lain sebagainya. Dan juga kegiatan-kegiatan yang positif tentunya yang bakal dilakukan seperti itu. Oke, dan hari ini kita sudah kedatangan tamu Konselor Gracia di studio Konselor Gracia FM dari teman-teman Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang Konselor Gracia alias Dispangtan ya Konselor Gracia. Nanti kita akan ngobrol tentang hal ini karena kegiatan mereka ternyata padat banget sampai nanti tanggal 28. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Aduh, merdu sekali suaranya. Apa kabar pagi hari ini, Dokter? Kabar baik, Mas Firman. Alhamdulillah gitu ya. Ada Dokter David ya? Ya. Dokter Hewan David. Ya, Dokter Hewan David. Oke, terus juga ada Dokter. Selamat pagi. Ini ada dokter perempuan juga di sini Konselor Gracia, tapi saya tidak takut disuntik ya, karena mereka berdua ini spesial untuk hewan. Apa kabar Dokter Hewan Hilda? Baik-baik, alhamdulillah. Sehat-sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Aduh, ini kayaknya mereka berdua memang spesialis di dunianya itu Konselor Gracia gitu ya. Jadi hari ini memang spesial banget Konselor Gracia, kita datangan dua dokter di sini Konselor Gracia yang memang akan membagikan satu informasi penting untuk Anda, di mana kegiatan-kegiatan dari teman-teman kedinasan gitu ya, yaitu Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian gitu ya. Oke, untuk Kota Malang ya, bener ya? Betul. Oke, jadi untuk Konselor Gracia yang punya informasi atau mungkin ingin bertanya, boleh banget langsung aja sampaikan lewat WhatsApp di 0896 20 982 982. Dan saya mau tanya dulu nih ke Dokter David ini ya. Oke, jadi kita ngomongin soal gejala rabies ini Dokter David. Ini kan beberapa waktu yang akan datang tanggal 28 September ya. Ya. Tapi ternyata juga ada beberapa masyarakat yang di situ masih abai, artinya tidak peduli lah ya, digigit ini nanti takutnya ini itu dan sebagainya gitu. Nah ini termasuk seperti apa sih bahayanya dari rabies ini, Dokter? Ya. Jadi yang pertama yang perlu diperhatikan bahwa rabies ini adalah penyakit yang bisa menular dari hewan ke manusia. Oke. Itu yang perlu digarisbawahi. Jadi harus aware, harus memperhatikan termasuk hewan-hewan apa saja yang bisa menularkan penyakit ini. Oke. Salah satunya terutama anjing, kucing sama kera. Nah ini kucing yang jarang diketahui nih ya. Iya. Jadi hewan-hewan penular rabies ini juga harus diperhatikan, terutama anjing. Anjing itu sekitar 90% kasusnya atau kasus penularan penyakit rabies itu melalui anjing. Jadi alangkah baiknya juga harus memperhatikan terutama owner yang punya peliharaan anjing. Jadi terutama vaksinasi. Vaksinasi harus rutin setiap tahun. Kemudian memang Jawa Timur ini dari 8 provinsi yang ada di Indonesia itu Jawa Timur statusnya ini masih bebas penyakit rabies. Tapi ada tapinya Mas Firman. Tapi seberang kita di Bali itu kan lagi outbreak ya, atau endemis penyakit rabies. Makanya kita harus berhati-hati karena kalau kita tidak proteksi dari dalam,
kan penularan itu kan bisa melalui transportasi. Jadi kadang transportasi yang tidak terdeteksi atau ilegal istilahnya, karena di perbatasan di antar wilayah itu ada namanya karantina hewan yang menjaga untuk mobilitas dari hewan. Oke. Nah, kalau itu kadang orang kalau sudah niat kan melakukan segala cara untuk bisa hewannya menyeberang. Meloloskan ya. Iya, ada yang dia ditaruh di tempat yang box yang kecil gitu supaya tidak terlacak sama pihak karantina, itu juga bisa. Jadi makanya kalau penting bagi pemilik untuk tetap proteksi, yaitu dengan vaksinasi rabies. Oke. Jadi untuk rabies sendiri dokter, kan mungkin masyarakat awam dia belum tahu nih bahayanya seperti apa penyakit ini gitu. Kalau sudah mengenai manusia ini seperti apa sih sebenarnya dokter? Ya. Jadi yang pertama harus diperhatikan bahwa penularan virus rabies atau penyakit rabies ini itu melalui gigitan. Jadi harus syaratnya yang pertama harus ada luka. Oh gitu. Harus ada luka. Iya. Kemudian virus ini banyak terkumpul di air liur atau di rongga mulut ya, entah itu di kucing, anjing maupun di kera. Jadi kalau gigit otomatis kan kenapa penularan penyakit ini lewat gigitan? Karena kalau digigit itu pasti biasanya ada luka, terus di situ ada liur. Nah, itu masuk ke tubuh kita. Ataupun yang kedua ada luka. Ada luka terus terkena liurnya hewan yang terjangkit rabies. Nah, itu syaratnya dua itu. Pokoknya ada gigitan, ada luka. Ada luka yang terkena liur itu. Liur itu tadi gitu ya. Oke. Nah, ini seperti apa penyakitnya dokter? Bisa mematikan kah atau mungkin orang ini sampai gimana dokter? Jadi kalau orang yang sudah bergejala bergejala entah itu biasanya karena ini menyerang saraf pusat. Jadi biasanya kalau sudah positif, jadi karena ada dua yang harus ditangani, hewannya maupun manusianya. Tapi kalau sudah terjangkit dan sudah menunjukkan gejala klinis, misalkan dia kejang atau mungkin dia hidrofobia, fotofobia atau takut sama cahaya, takut sama air, itu biasanya 100% kematiannya. Jadi sangat bahaya sekali. Makanya kenapa sampai diperingati seluruh dunia itu karena memang bahayanya itu tadi dokter ya. Karena zoonosis kalau sudah terkena penyakit ini 100% menyebabkan kematian. Oke. Dokter Hilda, ini kan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian gitu ya. Kenapa sampai punya kegiatan khusus seperti itu untuk di tahun ini fokusnya di Hari Rabies Sedunia ini, dokter? Gimana? Baik, sebenarnya bukan hanya di tahun ini. Kami sudah melaksanakan kegiatan peringatan Hari Rabies Sedunia ini mulai dari tahun sebelumnya, tahun 2020. Nah, awal mulanya tahun 2020. Sebenarnya kan setiap tahun memang peringatan Hari Rabies Sedunia ini dilaksanakan 28 September. Iya benar. Tetapi kita Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang pada tahun ini kami punya serangkaian acara. Selain vaksinasi rabies gratis, kami juga free untuk 200 dosis, 200 ekor. Sebelum pelaksanaan vaksinasi, kami melaksanakan sosialisasi tentang penyakit rabies secara gratis juga melalui Zoom. Dilaksanakan pada tanggal 27 September hari Senin besok jam 1 siang. Tanggal 27 ya dokter ya. Boleh semua yang akan bergabung bersama kami silahkan. Nanti untuk mendapatkan linknya di mana dokter? Ya. Linknya bisa dilihat di Instagram Puskeswan Kota Malang. Puskeswan Kota Malang ya. Silakan di follow Puskeswan Kota Malang IG di situ. Atau bisa melalui Google Map Puskeswan Kota Malang. Jadi untuk di situ bisa konsultasi juga nanti dokter ya? Di situ bisa live streaming bisa konsultasi, bisa bertanya tentang segala hal yang berkaitan dengan rabies khususnya karena pada event ini kita khususkan rabies. Sebenarnya kami juga melaksanakan kegiatan lain, pelayanan kesehatan hewan, sosialisasi tentang penyakit hewan menular selain rabies juga ada. Dulu sudah pernah kita laksanakan di bulan April 2020 tahun ini. Oke.
Nah, untuk kegiatannya nih dimulai tanggal 27 27 September. ya. Kemudian itu pelaksanaan sosialisasi jam 13 sampai selesai. Jam 1 siang. Jam 1 siang, kemudian pelaksanaan vaksinasi masalnya. Sebanyak 200 ekor kami bagi 2 hari dengan prokes yang ketat ya. Jadi 1 hari untuk 100 dosis, jadi 2 hari. 28 dan 29. Gitu. Nanti itu akan dilaksanakan serentak secara nasional. Karena ini program dari Kementerian Pertanian menuju Indonesia bebas rabies tahun 2030. Amin. Ya. Ya. Meskipun kondisi Jawa Timur masih tenang ya dokter ya. Jawa Timur termasuk zero ya. Jawa Timur termasuk dari salah satu dari 8 provinsi yang bebas rabies, tetapi tadi kita itu rentan karena kita berbatasan dengan wilayah yang endemik. Iya, endemik rabies. Dan kadang kan ya seperti tadi yang disampaikan oleh Dr. David untuk lalu lintas hewan penular rabies ini sangat kayak bawa di kalau naik pesawat tuh masih pengecekannya masih ketat ya. Dan kalau tidak ada surat kesehatan hewan dan pengantar dari dinas kan tidak bisa karantina jalan. Tidak bisa memberikan izin dan kita pun tidak dilarang, sangat dilarang melalu lintaskan hewan ke daerah yang tertular. Dari daerah bebas ke daerah tertular tuh sangat dilarang. Oke. Ada sanksinya ya untuk tidak boleh melalui lintaskan. Sebaliknya ya, dari daerah tertular menuju ke daerah yang bebas juga nggak boleh ya? Terbalik saya tadi. Yang tidak boleh itu daerah tertular ke daerah bebas. Kalau daerah bebas dia bebas kemana saja ya. Itu terbalik ya tadi. Iya. Ini yang bahaya biasanya kan lewat laut ya dokter ya, alias jalur penyeberangan seperti itu kan kadang mereka ini bukan dipaksa ya, dipaksakan gimana caranya hewan saya ini bisa masuk ke daerah ini gitu kan. Iya betul. Agak bahaya juga sih ya. Dari udara ya lebih ketat ya pengecekannya. Betul ya. Oke, Konselor Gracia, terima kasih yang sudah nyambung bareng kita di pagi hari ini. Selamat pagi, ada Fani. Thank you banget sudah bergabung di pagi hari ini. Dokter, saya mau tanya, saya kan punya kucing peliharaan gitu ya. Tapi saya penasaran nih tentang dia tuh punya rabies atau enggak gitu. Takutnya nanti saya soalnya sering digigit, takut-takut dia kena rabies nih gitu. Ini gimana dokter ciri-cirinya hewan kalau udah kena rabies ini seperti apa dokter? Oke, mungkin bisa dijawab, silahkan. Oke. Baik, jadi yang pertama rabies itu menyerang saraf pusat. Kemudian dia sangat sensitif sama cahaya sama air. Jadi kemudian jadi lebih galak. Jadi lebih galak. Kemudian ada hipersalivasi. Hipersalivasi itu air liur yang berlebihan di dalam rongga mulutnya. Ya, rongga mulutnya. Jadi kayak ngiler gitu. Kemudian dia lebih reaktif pada gerakan biasanya. Gerakan yang tiba-tiba. Jadi kalau dia misalkan gigit karena misalkan contoh aja anjing misalkan. Anjing kita pukul-pukul, kita lempar-lempar, kalau gigit wajar. Jadi itu ciri-ciri reaksi bukan yang wajar ya. Reaksi wajar. Berarti ada provokasi, istilahnya ada provokasi. Iya. Sehingga dia gigit. Tapi kalau rabies itu enggak. Jadi kita lewat di sampingnya tanpa ada ganggu langsung dia nyerang karena dia sensitif sama gerakan, cahaya dan lain sebagainya. Dia lebih cenderung untuk diem, ada yang sampai diem aja. Kemudian ada yang memang jadi lebih galak itu. Tapi ciri khasnya kalau terutama lebih banyak sekitar 90% itu memang di anjing. Kemudian kalau kucing kalau gigit-gigit kan memang apalagi kalau masih kitten ya, masih kitten itu kan memang suka main. Wajar. Anjing juga sama, kurang dari 6 bulan itu suka main, gigit-gigit itu wajar. Kalau masih lincah dia main dan lain sebagainya itu masih wajar. Berarti itu sehat kondisinya. Kalau rabies khasnya yaitu tadi kalau hipersalivasi atau keluar liur yang berlebihan, dia enggak mau minum karena dia takut air. Kemudian takut cahaya. Jadi makanya dia lebih condong ke tempat yang lebih gelap. Kemudian keluar salivasi kan biasanya ada ekornya itu ditekuk ke dalam. Jadi karena kayak semacam ketakutan gitu. Jadi kalau di kucing sih memang jarang kasusnya, tapi ada. Meskipun persentasenya kecil tapi ada. Tapi ada ya. Dan perlu diwaspadai juga. Oke.
Jadi memang itu Canusiella gracia artinya ciri-cirinya dari tingkahnya, sifatnya, terus kondisinya yang terlalu berliur di mulutnya, itu sudah menandakan gitu ya. Tapi lebih detailnya bisa diperiksakan, dokter. Iya, betul. Bisa diperiksakan ke dokter hewan sekitar atau dokter hewan praktek yang di sekitar atau klinik hewan ataupun bisa ke puskeswan kita bisa. Oke. Jadi Dokter Hilda dan juga Dokter David gitu ya. Ini di puskeswan ya, dinasnya di sana ya. Dinasnya di Jalan Ahmad Yani Utara 202. Kalau pusat kesehatan hewan ada di Jalan Kolonel Sugiono 176. Oke, jadi pelayanannya pemeriksaan hewan. Pemeriksaan kesehatan hewan gratis. Oke, itu mulai hari Senin sampai Jumat. Hari Senin sampai Jumat. Tapi Jamnya? Di masa pandemi ini kami membatasi jumlah pasien hanya gitu. 15 ekor per hari. Per hari ya? Iya, jadi kalau datangnya jam 10 sudah kayak udah habis kuotanya. Kuotanya sudah habis ya. Antri gitu. Seperti di rumah sakit gitu, antri ya. Iya. Jadi ini pemeriksaannya gratis sana, dokter? Gratis. Serius ya? Iya, Oke. Sama pengobatan kita gratis. gitu. Selama obat yang kami sediakan masih ada. Maksudnya kalaupun tidak ada kadang kita kasih resep. Kita meresepkan. Meresepkan juga ya. Itu Canusiella gracia. Jadi kalau misalkan Anda ini harus dibawa sini, aduh pasti mahal gitu ya. Ternyata ada yang gratis lah di sini. Tapi cuma terbatas ya. Ini Mas Firman, gimana dokter itu? Tadi untuk pertanyaan yang tadi, masyarakat nggak perlu takut gitu ya. Yeah. Jadi takut melihara kucing atau takut melihara anjing. Nah, makanya tema Hari Rabies Sedunia nasional nih, tema nasional. Jadi biarkan fakta bicara hingga takut pun sirna. Maksudnya seperti ini. Jadi kita dari Dispangtan akan berbagi fakta tentang rabies. Jadi kita tidak menyebarkan ketakutan sehingga masyarakat tuh hanya taunya dari mitos yang salah gitu. Nah, makanya Dispangtan hadir untuk meluruskan mitos-mitos yang salah seperti itu. Jadi jangan takut karena nanti rabies, mati nanti ini, jangan seperti itu. Kita kan kalau sebagai pemilik hewan pasti kita tahu ya tingkah laku ini normal atau sudah condong kemana gitu ya. Seperti itu. Betul. Rabies itu ketika hewan itu terinfeksi rabies dia dalam waktu kurang dari 14 hari dia akan mati sendiri. Jadi ada jedanya ternyata gitu jadi ya. Jadi satu hal yang perlu diperhatikan ketika ada kasus penggigitan anjing, anjingnya jangan dibunuh, jangan dilempar-lempar gitu. Justru anjingnya harus diamankan. Karena itu akan harus kita amati selama 14 hari. Oh gitu ya. Kalau anjingnya sehat-sehat saja selama 14 hari, berarti itu aman. Bukan rabies rabies ya. Itu. Tapi dengan catatan harus dikasih makan loh ya. Betul. Tidak nanti mati karena kelaparan ya. Dan ternyata dia ngamuk gara-gara lapar bukan karena rabies ya. Jadi kalau ada kasus penggigitan, orang yang digigit lapor ke puskesmas, anjingnya lapor ke dinas kami gitu. Oh gitu. Iya, yang pemilik anjing lapor ke dinas. Yang orang yang digigit lapor ke puskesmas ya. Jadi penanganannya dengan dinas kesehatan dan Dispangtan seperti itu. Oke, jadi udah jelas arahnya Canusiella gracia gitu ya. Nah, kegiatan lagi untuk teman-teman dari dinas kedinasan ini Canusiella gracia, mungkin Anda yang belum tahu gitu ya. Ini nanti akan dilaksanakan di mana, dokter? Ya, kalau untuk sosialisasinya secara Zoom nanti link bisa dilihat di IG Puskeswan Kota Malang, juga bisa di IG Sola Gracia kami bagikan nanti. Betul. Kemudian untuk pelaksanaan vaksinasi gratis di Puskeswan Jalan Kolonel Sugiono 176. Oke, jadi kegiatannya itu tidak bisa pakai Zoom Canusiella gracia kalau vaksinasi ya. Harus bisa. datang ke sana ya. Oke, jadi per hari tanggal 28-nya 100 ekor. Tanggal 29 100 ekor. Karena kita tidak boleh ada antrian, tidak boleh mematuhi protokol kesehatan lah. Iya jelas lah, antrinya seperti antri ke rumah sakit juga gitu ya. Sudah kami buatkan schedule berapa per jam berapa ekor yang hadir, sudah kami bagikan ke
emailnya mereka yang daftar, mereka sudah gitu. daftar. Oh, sudah ada yang daftar. Sudah penuh. Kuotanya udah full ya. Sudah tercukupi 200 ekor kan, ya. Telat ya. Oh, tapi bisa. Dokter praktisi di Kota Malang juga punya program vaksinasi rabies gratis. Oh, gitu ya. Tidak hanya di Puskeswan ya. Tidak, ada beberapa tempat yang lain juga ya. Ada, nanti Dokter David bisa menyampaikan ada sekitar 70 dosis ya gitu. bergabung dengan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia cabang Jawa Timur 2. Iya. Oke, Dokter David, tadi sudah disebutin gitu ya. Nah, kalau kegiatannya ini 70 dosis nanti di mana? Jadi dari PDHI memang kemarin dalam rangka untuk gebiarnya Rabies D, World Rabies D itu memang sedang membuat program berupa vaksin rabies gratis. Jadi sekaligus untuk mengenalkan para praktisi bahwa ini loh kalau hewannya sakit itu dibawanya ke sini, ke dokter hewan. Iya, gitu. arahnya Ke sana. Kemudian vaksinasi gratis untuk Kota Malang kemarin kita dapat 70 dosis. 70 dosis itu bisa mungkin menghubungi klinik-klinik yang sudah ikut. Salah satunya itu di yang di Telogomas itu Animax. Di Animax ada 20 dosis di sana. Kemudian di Dr. Winda di Winadi Vet itu ada 20 juga. Kemudian ada Dr. Diah itu di mana di daerah Buring. Daerah Buring itu ada 10 dosis. Kemudian ada Dr. Tini. Dr. Tini itu juga ada di Jalan Kedondong ya. Tadi Jalan Kedondong itu ada 10 dosis. Dan di saya sendiri di Simpang Elas Cipto atau di klinik saya juga ada 10 dosis. 10 dosis ya, Dokter David ya. Oke. Nanti kegiatannya diserentakkan di hari itu juga, Dokter Hilda. Oke, kami instruksikan bisa diserentakkan. Kadang klinik-klinik itu juga ada ikutannya. Maksudnya ada rangkaian acaranya. Kadang biasanya ditambahi dengan steril, biasanya entah itu dengan pemberian obat cacing gitu biasanya. Jadi nanti kalau mau lebih detailnya bisa menghubungi dokter-dokternya yang tadi. Betul ya. Kadang kan mereka sudah ada langganan-langganan nih. Betul. Oh, berarti dokter saya ada nih yang gratis nih gitu ya. Oke, langsung aja ke dokter langganan Anda, kawan Slagrasia gitu ya. Kalau mau yang rame-rame sudah nggak ada di Puskeswan, udah full kuotanya gitu ya. 200 sudah penuh. Kami buka dalam waktu 3 hari kayaknya 3 hari sudah itu ya? full. Iya. Itu mereka dapat informasinya dari mana? Dari IG-nya Puskeswan? Dari IG Puskeswan ini kita baru ya. Jadi dari mungkin dari map. Google Map kita Google yang Map ya? sudah banyak sudah viewernya. ada. Iya, itu sudah lama dari Google gitu, Map. Iya. Kayak mereka udah hafal nih, kayaknya tahunan nih acaranya gitu ya. Karena kan mereka tergabung komunitas-komunitas. Betul, Satu orang langsung dari nyebar. komunitas nyebar cepat. Iya, langsung nyebar ke Slagrasia. Betul. Kalau Slagrasia di sini ada paparan dari satu artikel yang kita tahu gitu ya. Ini dari Dokter Hewan Meva Nareza, kawan Slagrasia. Kabarnya rabies itu perlu ditangani segera gitu ya setelah paparan terjadi. Meskipun gejalanya belum muncul. Karena di situ masih bisa pengobatan rabies ini adalah dengan membersihkan luka serta memberikan serum dan vaksin rabies. Tujuannya untuk membantu sistem kekebalan tubuh melawan virus rabies sehingga infeksi dan peradangan pada otak dapat dicegah segera. Jadi kalau ini terlambat dokter ya. Terlambat. Tadi 100% ya meninggalnya. Makanya gitu ya? kalau ada gigitan, gigitan itu kalau kan itu tergantung lukanya, tergantung lokasi, lokasi gigitan. Kalau lokasinya dekat dengan otak itu penyebaran atau jalannya virus itu cepat ke otak. Tapi kalau dia di ujung kaki, maksudnya di kaki atau di tangan itu mungkin bisa dicegah dengan yaitu tadi vaksin VAR itu tadi. Makanya untuk hewan atau untuk dokter hewan atau yang berhubungan dengan hewan penular rabies itu sebaiknya harus mendapatkan VAR, vaksin anti rabies. Jadi terutama di daerah-daerah endemis itu biasanya dokternya sudah siap siaga ya. Semua sudah pasti divaksin sama VAR itu tadi. Jadi selain vaksin terus pembersihan luka akibat gigitan itu harus dikeluarkan cepat darahnya, kemudian dibersihkan dengan air mengalir, terus dengan sabun itu pokoknya segera
clear. Segera clear liurnya atau virusnya segera dikeluarkan. Nanti yang sudah terlanjur masuk ya itu tadi segera harus mendapatkan VAR itu tadi. Oke, ini beda sama orang yang digigit sama ular yang berbisa gitu ya? Beda ya penanganannya? Hampir sama, tapi jenisnya itu beda. Karena yang masuk itu kan kalau bisa ular itu kan ada dua macam, ada yang dia neurotoksik atau toksik ke sarafnya, ada yang ke sel darahnya. Oh gitu. Iya, jadi nanti penanganannya juga beda. Penangannya beda ya. Kadang kan orang apa namanya, tanda kutip orang Jawa lah ya. Gitu ya, biasanya kalau habis digigit ular langsung ditaliin yang erat gitu ya. Itu penanganan awal yang benar atau enggak kira-kira dokter? Itu betul. Itu dalam rangka untuk mengurangi penyebaran dari bisanya atau dari virusnya. Kemudian dikeluarkan darahnya sebisa mungkin. Rabies bisa enggak ditahan dulu gitu? Bisa sih, tergantung lukanya. Posisi lukanya ya. Digigitnya di mana? Kalau di leher kan enggak mungkin terus lehernya terus ditali. Mempercepat gitu ya. Mempercepat. Jadi kalau di tangan mungkin bisa, tapi tetap harus dibersihkan lukanya, kemudian dicuci dengan air mengalir. Intinya cepat dilarikan ke kemudian langsung dibawa dokter. ke klinik atau rumah sakit untuk mendapatkan VAR itu tadi. Yes, betul sekali. Sambil menunggu hewannya diobservasi. Nanti kalau hewannya mati, misalkan sebelum 14 hari itu hewannya mati, itu nanti sampelnya kita akan kirim. Kalau di sini itu yang bisa tes untuk mengetahui bahwa itu rabies apa enggak itu di Jogja. Oh gitu. Iya, jadi nanti sampel kepala anjingnya. Jadi kan itu adanya di otak ya. Iya. Jadi sampelnya yang kita ambil itu kepala anjingnya. Jadi itu nanti kita packing sesuai dengan prosedurnya. Nanti langsung kita kirim ke namanya Balai Besar Veteriner Wates. Itu labnya punyanya Kementerian Pertanian yang wilkernya, wilayah kerjanya itu salah satunya di Jawa Timur. Oh gitu. Jadi nanti ada permasalahan tentang penyakit hewan, itu labnya kalau punyanya kementerian itu kita kirimnya ke Wates. Kalau provinsi sebenarnya punya tapi belum bisa menguji itu, adanya di Pakis, di lab Keswan Provinsi, Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur itu ada di Pakis. Jadi tapi enggak bisa untuk menguji FAT itu tadi. Jadi harus ke Jogja ya? Iya harus ke Jogja, ke Wates ke Jogja. Oke, Dokter Hilda, ini kan kegiatannya lumayan padat nih ya. Ini selain tadi via Zoom untuk sosialisasi gitu ya, terus tanggal 28, 29-nya ini vaksinasi rabiesnya gitu ya. Ada lagi kegiatan-kegiatan dari teman-teman dari Dispangtan ini sendiri untuk hari rabies ini gitu? Untuk hari rabies sementara itu sudah masih seperti itu ya. Kalau untuk kegiatan harian kami tetap melayani pelayanan kesehatan hewan, di samping kami melayani secara pasif di puskeswan, kami juga melayani secara aktif. Jadi kami yang datang ke lokasi. Bisa ya. Tapi untuk hewan besar, ternak besar ya. Untuk sapi, kambing itu kami yang datang ke lokasi. Iya gitu. Jadi kita yang datang ke lokasi. Iya bawa sapi ke sana nggak mungkin juga sih konsultasi gratis. Untuk di puskeswan kami menunggu pasien yang datang seperti itu. Atau bisa juga bagi masyarakat pemilik ternak sapi atau kambing lapor ke puskeswan, ada sesuatu mungkin ada sapinya sakit atau apa, lapor ke kita nanti yang menuju ke lokasi seperti itu. Sapinya demam gitu ya, dicek. Ya, betul sekali. Bisa ya sapi demam ya dokter ya? Ada demam. Banyak sekali malah kasus kalau dia hewan besar itu kayak kesulitan melahirkan itu juga. Gangguan reproduksi dia tidak bunting-bunting seperti itu. Iya ada. Itu kan juga salah satu kondisi kesehatan yang kurang ya, kurang bagus gitu ya. Jadi kami bisa dicek. Pusat Kesehatan Hewan Kota Malang itu selain hewan kesayangan juga kita melayani ternak juga, sapi, kambing dan sebagainya gitu ya. Jadi itu Konselor Gracia, ternyata kegiatannya itu banyak sekali gitu ya dari teman-teman dari Puskeswan sendiri Konselor Gracia. Jadi untuk Anda Konselor Gracia yang penasaran gitu ya, ingin memeriksakan hewan kesayangan Anda, bisa langsung datang ke sana gitu ya. Di mana Dokter Hilda alamatnya? Di Jalan Kolonel Sugiono nomor 176. Kolonel Sugiono nomor 176
Bisa ikuti, bisa follow Instagram Puskeswan Kota Malang untuk mengetahui kegiatan kami. Dan itu Instagramnya masih baru ya? Iya, betul sekali. Masih baru. Masih baru sekali. Ya, biar lebih mudah masyarakat kenapa Puskeswan hari ini tutup. Sebenarnya bukan tutup. Tetapi kami pelayanan ke lapangan seperti gitu. Itu. Ya. Artinya tetap aktif ya? Tetap aktif, ya. Tutup dan artian tidak melayani pasien di puskeswan. Iya, karena kami lagi ke lapangan. Seperti Dokternya itu. ada berapa sih dokter? Dokternya ada 3. Ada 3. Saya, Dokter David dan Dokter Aldilia. Kemudian para medisnya ada 1. Ada 1 ya. Untuk kegiatan World Rabies Day nanti kami dibantu mahasiswa koas dari Universitas Brawijaya. Wih, mantap. Berapa orang? Ada 4 orang. Ada 4 orang ya. Kebetulan mereka lagi rotasi koas di Dispangtan. Jadi gitu. Ya kita manfaatkan sekalian ikut kegiatan ini. Berarti masih di sana berarti sekarang ya? Iya, masih. Ya. Oke, jadi Konselor Gracia, Dr. Hewan Hilda ini adalah Kepala Seksi Kesehatan Hewan di sana. Betul. Gitu ya. Dan Dr. Hewan David ini sebagai medik veteriner. Gitu ya. Betul sekali. Oke, Konselor Gracia, terima kasih Dr. David dan juga Dr. Hewan Hilda yang sudah hadir di studio Selagracia FM pada pagi hari ini. Semoga nanti kegiatannya lancar, gitu ya. Dan kita akan lanjutkan nanti kegiatan-kegiatan yang positif seperti ini sampai ke tahun-tahun berikutnya, gitu ya. Oke, terima kasih Konselor Gracia yang sudah stay tune dari tadi pagi sampai sekarang. Kita bertiga pamit. 982 Selagracia FM, hits musik terbaik. Talkshow hari ini.